Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, berita negeri kaum muslimin yang sedang viral dan mengejutkan adalah tumbangnya rezim Bashar al-Assad oleh pasukan oposisi setelah 24 tahun berkuasa dan total 50 tahun jika digabung dengan ayahnya. Di video kali ini kita akan menggali informasi valid tentang masa depan Suriah hingga akhir zaman kelak setelah kejatuhan Bashar al-Assad dan silih bergantinya penguasa di sana. Suriah termasuk negeri yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak sabda-sabdanya. Referensi video kali ini berdasarkan buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, karya Abu Fatih Al-Adnani dengan beberapa penyesuaian. Nah, sahabat muslim, untuk bagian pertama, mari kita telusuri nubuat Rasulullah tentang apa saja keutamaan negeri Syam, dalam hal ini Palestina dan Suriah. Yang pertama, Syam adalah bumi pilihan dan penduduk pilihan. Rasulullah SAW bersabda, urusan pemerintahan ini kelak akan terpecah menjadi tentara-tentara yang dipersiapkan. Ada tentara di Syam, tentara di Yaman, dan tentara di Irak. Ibnu Hawalah berkata, "Ya Rasulullah, pilihkan salah satu untukku apabila aku masih menemui zaman tersebut." Beliau bersabda, "Hendaklah engkau memilih Syam, karena negeri itu adalah negeri pilihan Allah, dan Allah memilihkan untuk negeri itu hamba-hamba pilihannya. Jika engkau enggan tinggal di Syam, hendaklah engkau memilih Yaman, dan minumlah dari air susunya. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Yang kedua, Syam adalah sebaik-baik bumi hijrah, sebagaimana hadis-hadis tentang keutamaan Palestina. Yang ketiga, Syam adalah negeri yang dinaungi oleh para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Keberuntungan bagi Syam." Kami bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepadanya," yaitu menaunginya. Yang keempat, Syam adalah negeri yang didoakan agar mendapat berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah untuk kami kota Mekah kami, berkahilah untuk kami kota Madinah kami, berkahilah untuk kami kota Syam kami, berkahilah untuk kami Sok kami, berkahilah untuk kami Mud kami." Nah, sahabat muslim, lalu apa saja sebenarnya nubuat Rasulullah SAW tentang negeri Syam, terkhusus Suriah kelak di akhir zaman? Sahabat muslim, sebagaimana negeri-negeri kaum muslimin lainnya, maka negeri Syam, terkhusus Damaskus, kelak akan menjadi salah satu saksi peristiwa besar akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian besar yang dinubuatkan oleh Rasulullah akan terjadi di bumi Damaskus ini, termasuk berbagai fitnah dan huru-hara yang terjadi pada umat Islam. Sebagiannya akan terjadi di wilayah Damaskus dan sekitarnya. Yang pertama, Damaskus akan menjadi saksi pertempuran besar Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu pertempuran paling dahsyat antara pasukan Al-Mahdi dan musuhnya. Yang kedua, Damaskus akan menjadi Taifah Mansurah terakhir, yaitu kelompok yang menang. Rasulullah bersabda, "Penduduk barat akan senantiasa meraih kemenangan di atas kebenaran sampai terjadinya kiamat." Nah, penduduk barat dalam hadis ini menurut Imam Ahmad dan Imam Ibnu Taimiyah adalah penduduk Syam. Karena saat Rasulullah bersabda, beliau tinggal di Madinah, sementara posisi Syam adalah di sebelah barat laut dari kota Madinah. Pada masa Rasulullah, Irak sering disebut negeri timur, yaitu negeri dari arah terbitnya matahari. Dan Syam sering disebut negeri barat, negeri terbenamnya matahari. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari bapaknya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Jika penduduk Syam telah rusak, maka tiada kebaikan lagi pada kalian. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran dan meraih kemenangan atas musuh. Orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu mencelakakan mereka sampai datangnya kiamat." Yang ketiga, Damaskus akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Rasulullah telah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat atau bermimpi seakan-akan tonggak Alkitab telah tercabut dari bawah bantalku. Maka aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan mataku. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang terang benderang mengarah ke Syam. Ketahuilah, sesungguhnya iman pada saat terjadi beragam fitnah berada di Syam." Yang keempat, janji Rasulullah tentang munculnya pasukan pilihan dari Damaskus. Rasulullah SAW bersabda, "Jika telah terjadi banyak peperangan besar di akhir zaman, Allah akan mengeluarkan sebuah pasukan mantan budak dari kota Damaskus. Mereka adalah bangsa Arab yang paling baik kuda dan persenjataannya. Allah akan meneguhkan agama ini melalui perantaraan mereka." Yang kelima, Ghutah
akan menjadi pusat pertahanan kaum muslimin dalam perang akhir zaman melawan Romawi. Rasulullah SAW bersabda, perkemahan kaum muslimin pada saat terjadinya Al-Malhamah, itu peperangan besar, adalah Ghutah di samping sebuah kota yang bernama Damaskus. Nah, sahabat muslim, nubuat-nubuat ini dan yang semisalnya kemungkinan besar akan terjadi menjelang kiamat nanti, di saat kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Romawi dalam Malhamatul Kubra. Wallahu a'lam. Yang keenam, Nabi Isa turun dari langit di Damaskus di akhir zaman. Dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah pernah muncul di hadapan kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bertanya, apakah yang sedang kalian bicarakan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan hari kiamat. Maka beliau bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan datang sehingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. Kemudian beliau menyebut asap, Dajjal, binatang yang keluar dari perut bumi, terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj wa Ma'juj, 3 gempa bumi longsor, yaitu di timur, barat, dan Jazirah Arab, serta yang terakhir ialah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Nah, sahabat muslim, lalu bagaimana dan kapan Nabi Isa turun ke bumi? Beliau akan turun pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah, yang berperang untuk menegakkan kebenaran dan bersatu padu menghadapi Dajjal. Nabi Isa turun pada waktu sedang diiqamatis salat. Lantas beliau salat di belakang pemimpin kelompok itu. Dalil-dalil yang menerangkan hal itu diantaranya hadis Nawas bin Sam'an yang panjang yang membicarakan kemunculan Dajjal dan turunnya Isa. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah mengutus Al-Masih ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan za'faran, dan kedua telapak tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lalu Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lud. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Yang ketujuh, tempat berlindung dari api Hadramaut. Rasulullah SAW bersabda, sebelum terjadinya kiamat akan keluar api dari Hadramaut atau dari laut Hadramaut yang mengumpulkan manusia. Kami bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hendaklah kalian berada di Syam. Nah, sahabat muslim, sekarang bagaimana tentang Al-Malhamatul Kubra? Uraian berikut ini adalah kesimpulan dari Ustadz Abu Fatih Al-Adnani dalam bukunya Negeri-Negeri Akhir Zaman, yang beliau simpulkan dari berbagai hadis sahih tentang Al-Malhamah Al-Kubra. Beliau mengatakan, setelah penaklukan Persia Raya, maka Al-Mahdi dan kaum muslimin menggunakan kesempatan tersebut untuk membangun kembali Baitul Maqdis. Sementara itu, orang-orang Romawi justru mempersiapkan makar baru untuk menghabisi kaum muslimin. Sangat mungkin kembalinya Palestina ke tangan kaum muslimin menjadi faktor baru yang menambah dendam bangsa Romawi. Maka dipersiapkanlah satu pasukan besar yang terdiri dari 80 bendera. Apakah 80 bendera yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah 80 negara Eropa? Wallahu a'lam. Jika benar yang dimaksud oleh beliau adalah bergabungnya negara-negara Eropa, maka hal itu merupakan isyarat bahwa Eropa saat itu akan terpecah belah menjadi banyak negara lebih dari yang ada saat ini. Nah, perang dahsyat melawan pasukan raksasa Romawi ini terjadi di bumi Syam. Pasukan Romawi akan menjadikan A'mak dan Dabik sebagai markas pertahanannya, sementara kaum muslimin menjadikan Ghutah sebagai markas pertahanannya. A'mak adalah sebuah sungai atau danau yang terletak di daerah dekat Dabik antara kota Halb dan Antiok, termasuk dalam wilayah negeri Syam. Penyebutan Rasulullah tentang nama pasukan itu dengan Romawi juga mengisyaratkan bahwa Amerika saat itu hanyalah salah satu kontingen yang turut dalam perang agama ini. Amerika bukan menjadi unsur paling pokok yang mendominasi. Mengapa demikian? Dalam kondisi terpecah belah dan hancur lebur secara ekonomi, dan dengan memperhatikan segi geografisnya yang jauh dari wilayah Timur Tengah, Amerika Serikat diperkirakan tidak akan lagi ikut dalam perang besar melawan kaum muslimin tersebut atas nama negara.
Akan tetapi, sekelompok anggota masyarakatnya yang fanatik boleh jadi tetap akan berpartisipasi dengan berseteguh menyeberangi Samudra Atlantik untuk bergabung dengan kontingen pasukan Eropa guna membentuk pasukan Romawi atau Barat. Dalam komposisi pasukan Romawi Barat ini, kontingen Eropa merupakan pasukan utama, sehingga praktis dapat disebut sebagai pasukan Eropa, persis mengulang sejarah masa lalu. Al-Malhamah Al-Kubra merupakan sebuah pertempuran paling dahsyat yang pernah terjadi antara pasukan Al-Mahdi dan musuhnya. Disebut Al-Malhamah Al-Kubra karena dahsyatnya pembantaian yang berakhir dengan korban yang sangat besar di kedua belah pihak. Dari setiap 100 keluarga muslim, hanya 1 orang saja yang selamat. Sedangkan dari pihak kafir Romawi hanya tertinggal 1 orang saja dari total 960.000 pasukannya. Riwayat yang ada menggambarkan kekalahan telak pasukan Romawi dengan ungkapan la yura misluha. Belum pernah terlihat sebelumnya bentuk kehancuran yang seperti itu. Riwayat tentang peperangan Al-Malhamah Al-Kubra dengan jelas mengkonfirmasikan kehancuran Romawi, itu Amerika dan Eropa, dan sekutunya. Betapa tidak, terhentinya pertempuran ketika malam tiba menunjukkan bahwa teknologi penginderaan malam angkatan bersenjata Romawi yang sangat canggih sudah tidak tersedia. Demikian pula dengan teknologi rudal oleh kapal-kapal laut maupun pesawat-pesawat udara yang tidak sebenarnya membutuhkan pertempuran jarak dekat antara kedua pasukan pun sudah lenyap. Ya, karena sangat mungkin ketika itu negara yang bernama Amerika Serikat dan sekutunya juga telah menjadi sebuah sejarah. Dan energi pendukung juga sudah tidak tersedia lagi bagi fasilitas-fasilitas seperti itu. Wallahu a'lam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.